Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah bioteknologi tanaman kita akan mempelajari tentang teknologi haploid. Apa itu teknologi haploid? Teknologi haploid merupakan salah satu bidang dalam bioteknologi yang menginduksi tanaman-tanaman haploid. Artinya apa? Artinya kita dengan sengaja menanam atau menginduksi tanaman-tanaman yang memiliki jumlah kromosom haploid atau separuh dari jumlah kromosom diploidnya. Umumnya teknologi haploid ini dilakukan untuk mempermudah kegiatan pemulihan tanaman. Jadi yang meskipun nantinya dalam teknologi haploid ini terlihat kita menginduksi tanaman yang nantinya tanaman tersebut menjadi suatu individu yang haploid, tapi kenyataannya tanaman nantinya yang akan digunakan dalam kegiatan pemulihan tanaman tadi itu bukan tanaman yang haploid. Kenapa? Kalau tanaman yang haploid secara otomatis tanaman tersebut akan steril. Jadi haploid teknologi ini ialah sebagai jalan saja untuk berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di dalam proses pemulihan tanaman. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian teknologi haploid ini penting untuk dipelajari atau penting untuk dilakukan? Serta kenapa kemudian teknologi haploid ini terlihat cukup menarik atau membuat kita itu perlu untuk mempelajari terkait dengan teknologi haploid ini. Yang pertama adalah ada beberapa tanaman-tanaman tertentu yang memiliki masalah self incompatibility atau ketakserasian diri. Tanaman-tanaman yang memiliki masalah self incompatibility itu umumnya akan mengalami kendala dalam proses pemulihaannya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita punya tanaman, misalkan tanaman A, kita katakanlah spesies A, kemudian tanaman A, kemudian kita ingin silakan dengan tanaman B, sedangkan tanaman A ini merupakan spesies yang memiliki masalah self incompatibility, maka nanti ketika tanaman ini kita silakan, kita dapatkan tanaman F1-nya, maka tanaman F1 ini umumnya kan nanti dia akan di selfing. Maka tanaman F1 yang di selfing di sini itu memiliki masalah, dia tidak memiliki atau memiliki masalah terkait dengan self incompatibility, sehingga dia tidak mau untuk diserbuki oleh dirinya sendiri. Sehingga tanaman-tanaman yang memiliki masalah self incompatibility ini perlu dilakukan suatu upaya sehingga proses pemulihan pada tanaman-tanaman yang memiliki masalah self incompatibility ini dapat dilakukan. Contoh misalnya tanaman yang self incompatibility itu adalah ubi jalan. Ubi jalan memiliki masalah dengan self incompatibility sehingga proses kegiatan pemulihan tanaman pada tanaman ubi jalan menjadi cukup sulit dilakukan. Kenapa? Karena di F1-nya ataupun nanti ketika proses penggaluran yang dia mengharuskan untuk dilakukan proses selfie, dia tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, teknologi haploid di sini memiliki peranan untuk memecahkan proses pemulihan tanaman pada tanaman-tanaman yang memiliki masalah self incompatibility. Bagaimana proses dan lain sebagainya nanti di belakang kita akan jelaskan lebih lanjut. Gitu. Kemudian berikutnya ada tanaman-tanaman yang secara alami memiliki jumlah ploidi itu yang besar atau biasa dikenal dengan tanaman-tanaman yang poliploid. Jadi tanaman-tanaman ini dia tidak dalam keadaan di
poliploid, atau 2M sama dengan 2X sama dengan jumlah kromosomnya. Individu-individu poliploid di sini bisa dalam bentuk 2M sama dengan 4X sama dengan jumlah kromosomnya. Ini disebut dengan tetraploid. Kemudian 2N sama dengan 6X misalnya sama dengan jumlah kromosomnya dan seterusnya. Nah, tanaman-tanaman yang memiliki jumlah ploidi yang lebih dari 2X ini atau 2N sama dengan 2X ini akan memiliki masalah dalam proses perpasangan kromosom selama meiosis. Nah, proses perpasangan kromosom selama meiosis yang tidak terjadi secara bivalen itu akan menyebabkan sterilitas tanamannya meningkat. Ketika sterilitas tanaman meningkat, maka proses keberhasilan kegiatan pemulihan tanaman pada tanaman-tanaman poliploid itu umumnya rendah. Tingkat keberhasilannya. Kenapa? Karena tingkat sterilitasnya yang tinggi. Sehingga upaya untuk menurunkan jumlah ploidi dari tanaman-tanaman yang poliploid ini menjadi salah satu strategi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan pemulihan tanaman pada tanaman-tanaman poliploid. Tanaman poliploid yang umum kita cukup familiar dengan kita itu seperti tanaman kentang. Kentang itu adalah tetraploid sama dengan jumlah kromosomnya. Itu tanaman kentang, itu tanaman yang autotetraploid. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan pada tanaman kentang ini karena dia autotetraploid di sini adalah menurunkan jumlah ploidinya, sehingga nantinya dia melalui teknologi haploid ini kita memungkinkan untuk dapat tanaman kentang yang 2N sama dengan 2X sama dengan jumlah kromosomnya. Sehingga kalau sudah menjadi tanaman yang diploid seperti ini dalam bentuk diploidnya, proses persilangan tanaman kentang akan lebih mudah dilakukan. Pak, bagaimana nantinya tanaman kentang yang awalnya tetraploid kemudian kita diploidkan, kemudian nanti tidak akan sama dong dengan tanaman-tanaman kentang sebelumnya atau ketua dari ini. Ya tinggal nantinya kita gandakan kromosomnya. Sehingga dari yang awalnya diploid kita selesai melakukan persilangan, kita selesai melakukan pendaluran dan kita dapat tanaman kentang yang kita inginkan, maka kemudian kita tinggal doubling kromosomnya. Sehingga kentang yang awalnya kita lakukan persilangan adalah kentang diploid, kemudian nanti dia secara otomatis akan menjadi tetraploid. Nanti proses-proses yang seperti ini kita akan sedikit lebih bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Kemudian selain karena masalah-masalah yang kalau yang pertama tadi adalah masalah terkait dengan self incompatibilitas, kemudian di sini ada permasalahan terkait dengan jumlah ploidi tanaman yang tinggi, yang kemudian dia memiliki masalah dalam kegiatan pemulihannya karena apa? Karena pola perpasangan kromosom yang tidak lagi bivalen, tapi dia bisa trivalen, univalen dan lain sebagainya, maka sterilitas tanaman pada tanaman-tanaman poliploid itu menjadi rendah. Maka kemudian salah satu pendekatan strateginya adalah dengan mengurangi level ploidinya melalui teknologi haploid. Nah Pak, bagaimana kemudian pada tanaman-tanaman yang dia tidak memiliki masalah self incompatibility dengan dan juga tidak memiliki masalah poliploid? Apakah kemudian teknologi haploid ini menjadi cukup penting untuk dipelajari atau cukup penting untuk menjadi sebuah teknologi yang bisa membantu kegiatan proses pemulihan tanaman? Oke, mari kita belajar bagaimana proses pemulihan tanaman pada tanaman-tanaman yang konvensional. Dan kenapa kemudian teknologi haploid ini menjadi penting untuk dilakukan.
Pada tanaman-tanaman diploid, tanaman-tanaman budidaya seperti padi, jagung, kemudian kedelai dan lain sebagainya merupakan tanaman-tanaman yang diploid. Maka kemudian di mana sih teknologi haploid ini berperan gitu? Jadi kalau kita punya tanaman, misalkan kita punya tanaman padi misalkan, kemudian kita ingin menghilangkan tanaman padi yang kita sebut tanaman padi A, silakan dengan tanaman B, kemudian kita dapat tanaman F1-nya. Gitu. Kemudian dari F1 ini kita akan lakukan proses penggaluran dari F1 sampai misalkan di F8 gitu ya. F1 kita selfing, dapat F2, F2-nya kita selfing, dapat F3 dan seterusnya. Pada kondisi di mana seperti misalkan di Madura seperti di Madura ini, di mana tidak banyak daerah-daerah yang memiliki fasilitas irigasi yang baik, sehingga 1 tahun masyarakat hanya bisa menanam 2 kali. 1 tahun 2 kali, maka di sini misalkan F1, F2, maka proses penggaluran di sini ini akan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Ya kan? Belum lagi ketika kita melakukan proses persilangan di sini. Tidak maksud, tapi dari F1 sampai F8 katakanlah kita butuh waktu 4 tahun di sini. Kemudian setelah kita dapatkan, baru kemudian kita lakukan pengujian di sini. Uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil pendahuluan, kemudian uji mutual hasil dan lain sebagainya, sampai kemudian di sini nanti kita jadi varietas baru. Kalau kemudian diantara yang kita muliakan di sini ini memiliki karakteristik yang kita inginkan. Jadi dia butuh 4 tahun. Waktu yang cukup lama untuk misalkan pada tanaman padi. Nah, kemudian teknologi haploid, apa yang bisa dilakukan oleh teknologi haploid di sini? Teknologi haploid di sini ialah merubah atau menghilangkan proses penggaluran yang ada di sini. Jadi melalui teknologi haploid, kita tidak perlu lagi menggunakan proses penggaluran yang butuh waktu lama di sini. Waktu lama di sini itu menjadi 1 kali pengerjaan di laboratorium. Bisa dibayangkan waktu 4 tahun itu dapat diselesaikan jika kita menggunakan teknologi haploid hanya dalam 1 kali pengerjaan di dalam laboratorium, sekitar 4-6 bulan tergantung dari kecepatan dan bagaimana kita handling di labnya gitu. Ini misalkan untuk tanaman-tanaman semusim. Tanaman-tanaman semusim yang kita katakanlah bisa melakukan kegiatan menanam 1 tahun 2 kali. Bayangkan kalau kemudian kita bekerja pada tanaman-tanaman tahunan yang untuk dapat dari F1 ke F2 itu butuh 1 tahun atau lebih. Maka kalau F8, kalau kemudian kita bekerja pada tanaman yang kita hanya memiliki kemampuan untuk nanam 1 tahun 1 kali atau berproduksi 1 tahun 1 kali, maka waktu yang dibutuhkan itu sampai 8 tahun. Bayangkan kalau kita pakai teknologi haploid, kita bisa kita bisa menghilangkan waktu 8 tahun yang dibutuhkan ini. Oleh sebab itu, teknologi haploid itu merupakan salah satu teknologi percepatan proses pemulihan tanaman yang cukup powerful. Kenapa? Karena proses penggaluran yang butuh waktu bertahun-tahun ini dapat dimanfaatkan atau dipersingkat menjadi 1 kali pengerjaan di dalam laboratorium. Inilah kemudian kenapa teknologi haploid ini merupakan salah satu teknologi yang powerful dalam kegiatan proses pemulihan tanaman.
Nah, khusus untuk teknologi haploid ini ada beberapa teknologi yang sampai saat ini dilaporkan, mulai dari yang cukup sederhana, misalkan untuk yang cukup sederhana, yang kita tidak perlu melakukan pengerjaan-pengerjaan di dalam laboratorium seperti ini, kita bisa pakai. Kalau pada tanaman jagung itu ada tanaman yang tanaman haploid inducer lines. Jadi ada tanaman-tanaman di jagung, misalkan di sini itu yang memiliki kemampuan untuk menginduksi. Jadi ketika kita punya satu tanaman jagung, misalkan satu tanaman jagung, kemudian kita silakan dengan haploid inducer lines di sini, maka nanti hasil anaknya itu adalah haploid. Dan tanaman-tanaman atau haploid inducer lines ini, jagung-jagung haploid inducer lines ini merupakan salah satu jagung yang sangat amat berharga sekali. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan haploid inducer lines, maka kita tidak perlu lagi melakukan proses pengerjaan di laboratorium yang barangkali tidak semua lab memiliki kemampuan untuk bisa mengerjakan kegiatan haploid teknologi ini di dalam labnya masing-masing. Kenapa? Kalau kita pakai haploid inducer lines, kita tinggal silangkan aja seperti kita menyilangkan dua tanaman jagung yang ada. Namun sampai saat ini haploid inducer lines sepertinya di Indonesia masih belum masuk. Begitu, dan untuk haploid inducer line masih terbatas pada jagung-jagung temperate. Jadi kita akan masih tropis, sehingga kemungkinan dalam waktu dekat kita bisa dapat tanaman yang haploid inducer lines. Kalau kita dapat satu aja tanaman haploid inducer lines, maka kita bisa memproduksi tanaman-tanaman jagung atau proses kegiatan pemulihan jagung yang kita lakukan saat ini yang masih banyak dilakukan secara konvensional itu menjadi lebih cepat. Yang kedua itu melalui kultur antera. Kultur antera. Jadi kalau menggunakan kultur antera, kita harus menggunakan pendekatan kultur jaringan. Sama seperti kultur jaringan yang biasa, namun explant yang kita gunakan ialah dalam bentuk antera tanaman. Meskipun kita lihat di sini kultur antera tanaman, tapi yang kita induksi atau yang kita tumbuhkan sebenarnya adalah sel-sel mikrospora yang ada di dalam anteranya. Jadi meskipun di sini disebutkan kultur antera, yang kita tanam juga merupakan antera, tapi sebenarnya yang kita tumbuhkan ialah sel-sel mikrospora yang ada di dalam anteranya. Kemudian yang ketiga ialah kultur mikrospora di sini. Nah, kultur mikrospora di sini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan bahwa sel-sel somatik yang ada pada anteranya itu yang berkembang menjadi tanaman. Jadi kultur sehingga orang-orang yang menggunakan teknik kultur mikrospora itu tidak lagi menggunakan anteranya, tapi langsung dia melakukan proses ekstraksi mikrospora yang ada di dalam antera untuk kemudian mikrospora tadi itu yang ditanam. Jadi orang masih ragu gitu ketika mereka menanam anteranya, apakah nanti tanaman yang dihasilkan dari kultur tadi itu merupakan tanaman yang berasal dari mikrosporanya atau jangan-jangan berasal dari jaringan-jaringan somatik yang ada di dinding anternya itu. Sehingga mereka lebih memilih bermain aman dengan mereka langsung ngambil mikrosporanya yang ada di dalam anteranya ini, kemudian mereka tanam di dalam media. Sehingga kalaupun nantinya ada individu-individu yang dihasilkan itu merupakan individu-individu yang benar-benar dari mikrospora. Kemudian yang keempat itu ada kultur
ovul atau ovari. Ini hampir mirip, tapi kultur ovul atau ovari ini itu umumnya dilakukan apabila sifat-sifat yang diinginkan itu ada pada ketua betinanya. Namun kultur ovul ini tidak sebanyak kalau kita menggunakan kultur anter atau kultur mikrospora. Dan proses secara efisiensi sebenarnya yang paling efisien adalah kultur antera dan mikrospora di sini. Ini beberapa teknologi haploid yang sudah umum dilaporkan terkait dengan proses percepatan pelepasan varietas menggunakan bioteknologi kultur jaringan atau menggunakan haploid inducer lines di sini. Ini merupakan beberapa teknologi dan ke depan kita lebih fokus pada kultur antera. Kenapa? Karena di antara tiga ini, itu kalau yang haploid inducer lines di Indonesia sampai saat ini sepertinya masih belum ada tanamannya, jadi kita sedikit abaikan. Karena kita di antara tiga ini, maka yang paling mudah dan memiliki keberhasilan yang tinggi terutama pada tanaman padi itu adalah kultur antera. Jadi sedikit banyak kita akan membahas, meskipun kultur antera dan mikrospora ini sebenarnya sama saja gitu. Tapi pada kultur mikrospora kita masih punya tahapan untuk ekstraksi mikrospora dalam anternya. Jadi umumnya nanti kita kolek anternya, itu ya, misalnya ini adalah antera dari tanaman padi, kemudian nanti masih dihancurkan dulu, kemudian nanti kita saring, sehingga nanti dari hasil saringan ini hanya mikrospora saja yang terambil. Setelah mikrospora terambil, maka nanti kita tumbuhkan pada media. Prinsip dasarnya di antara tiga ini, prinsip dasar kerjanya itu sama saja dengan teknik kultur jaringan yang lain. Bedanya di mana? Bedanya hanyalah sumber ekstrak yang kita pakai, kemudian ada banyak hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dari kultur antera ini. Sehingga kemudian tujuannya juga beda. Gitu. Kalau kemudian kita biasa mempelajari tentang kultur jaringan, lebih banyak dikhususkan untuk mikropropagasi saja. Tapi kalau untuk kultur mikrospora, kultur anter, kultur ovul di sini itu lebih kepada kegiatan pemudaan tanaman. Atau tadi untuk menghilangkan beberapa permasalahan-permasalahan dari tanaman-tanaman yang memiliki masalah dalam proses pemulihannya. Misalkan tadi tanaman-tanaman polyploid atau tanaman-tanaman yang memiliki masalah self incompatibility. Nah, pertanyaannya barangkali di benak kalian ialah bagaimana teknik kultur antera atau teknologi haploid ini, kita fokus pada kultur antera ya. Teknik kultur antera ini itu mampu mempercepat proses pemulihan tanaman dan mampu menghilangkan proses penggaluran. Jadi tadi yang dari F2 sampai F8 tadi itu menjadi tidak ada, hanya satu kali pengerjaan di dalam laboratorium. Terus bagaimana mekanismenya sehingga bisa demikian? Oke, misalkan kita punya tanaman, gitu ya. Tanaman A itu adalah A B B C C, gitu, ya kan? Kemudian disilangkan dengan A B B C C, gitu ya. Ini disilangkan. Ini misalkan aja, kita pakai 3 lokus saja. Maka
Nanti F1-nya secara otomatis dia 100% heterozigot seperti ini di F1-nya. Ya kan? Kemudian gamet di sini itu adalah kan A besar, B kecil, C besar. Ya kan? Gamet di sini juga 100%. Oke. Ya kan? Maka kemudian kita lakukan proses. Kalau pada secara konvensional ini kan nanti dia kalau secara konvensional kalau nanti dia di shelving, ya kan? Di shelving, kemudian ditanam, di shelving lagi, ditanam, di shelving lagi, ditanam, shelving, seleksi, tanam, shelving, seleksi, tanam, shelving, seleksi sampai kemudian F8. Nah, kultur antera sendiri itu kan tadi teknologi haploid, kita fokus pada teknologi haploid, kita fokus ke kultur antera. Dimana meskipun antera sebenarnya yang kita fokuskan adalah mikrosporanya, ya kan? Mikrospora itu adalah sebenarnya gamet jantan, ya kan? Fokus pada kultur antera, kita sebenarnya yang ditargetkan adalah mikrospora, dan mikrospora itu sebenarnya adalah gamet jantan, ya kan? Maka ketika kita tanam tanaman F1 ini sebagai sumber eksplan, gitu ya, maka dia akan melakukan proses meiosis, ya kan? Sama. Jadi ketika di kemuliaan kita selalu ketemu dengan meiosis ini, maka dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil ini kan nanti akan bersegregasi ketika meiosis, ya kan? Maka nanti gamet, ya kan? Gamet yang nantinya jadi mikrospora di sini, ya kan? Itu kan bisa saja nanti gametnya A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, C besar, A besar, B kecil, C kecil, kemudian A kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Ya kan? Maka gamet, masing-masing individu gamet itu adalah ini. Maka sebenarnya dalam teknologi haploid kultur antera ini yang kita tanam itu adalah gamet-gamet ini. Mikrospora ini kan dia ada haploidnya kan. Kenapa haploid? Dia nanti balik jadi diploid kalau kemudian melakukan proses fertilisasi gamet jantan dan gamet betina nanti berfusi jadi satu, sehingga dia kembali jadi diploid. Gitu. Kalau kemudian di sini di secara konvensional, misalkan di sini ada A besar, B besar, C besar, kemudian ini yang jantan, bisa saja nanti dia ketemu sama yang betina gitu, yang A besar, B besar, C besar, ya kan? Bisa saja nanti anaknya itu jadi A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar. Ini relatif beruntung, kenapa? Yang heterozigot hanya satu lokus saja. Bisa saja ini ketemu dengan yang begini, maka nanti dia jadi balik seperti F1-nya, ya enggak? Dia akan balik kayak F1-nya. Kalau kemudian dia yang dominan semua ini ketemu sama yang ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan homozigositasnya, kita lakukan proses penggaluran sampai F8. Tapi kalau di teknologi haploid ini yang kita tanam ialah gametnya. Kalau sudah yang kita tanam ialah gametnya, maka secara otomatis individu, kalau kemudian nanti yang tumbuh itu adalah misalkan yang ini A besar, C besar, maka individu ini memiliki kromosom haploid yang kemudian pertanyaan muncul, lah Pak, tanaman tadi berarti haploid, berarti dia steril dong. Kenapa? Karena dia hanya memiliki jumlah kromosom yang separuh.
dari kromosom normalnya. Maka dalam teknik haploid ini untuk mengembalikan tanaman tadi yang haploid ini menjadi normal kembali, itu dilakukan proses penggandaan kromosom. Jadi kalau kromosom dirinya sendiri yang digandakan di sini, maka yang awalnya A besar dia mengganda jadi 2, berarti A besar, B kecil, C besar, C besar. Maka di sini auto full homozigot. Berbeda kalau kemudian kita menggunakan yang metode konvensional yang dia tidak akan pernah full homozigot. Jadi meskipun tanaman tersebut diserving berkali-kali karena yang gen yang mengendalikan itu banyak, maka untuk mencapai full homozigot itu cenderung cukup tidak mungkin. Tapi kalau kita menggunakan teknologi haploid di sini, maka kita bisa dapat tanaman full homozigot hanya dalam satu pengertian, di dalam laboratorium. Sehingga kalau misalkan kita bisa nanam, kita butuh sampai 8, kemudian kita memiliki kapasitas untuk nanam 1 tahun 2 kali, maka menggunakan teknik ini kita bisa menghilangkan 4 tahun. Inilah kemudian yang menjadikan teknik haploid ini menjadi teknik yang powerful sekali untuk mempersingkat proses pemberian tanah. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian sekali pengerjaan di dalam lab, katakanlah itu 3-4 bulan, atau bisa extend ke 5 bulan, 6 bulan gitu. Kemudian kita sudah dapat tanaman-tanaman nih. Tanaman-tanaman yang sudah kita full homozigotkan, kita sudah doubling kromosomnya, sudah jadi tanaman-tanaman dihaploid. Di itu artinya 2, haploid itu artinya dia pengganda dari kromosom haploidnya. Jadi dihaploid, kita sudah dapat tanaman-tanaman yang dihaploid, kemudian kita bisa langsung seleksi di situ. Kalau tanamannya jelek, otomatis tanamannya sudah pasti jelek. Kenapa? Karena dia full homozigot. Dia sudah tidak ada lagi segregasi di situ. Tapi kalau kemudian ada tanaman-tanaman, individu-individu yang kita hasilkan dari teknik ini sudah bagus, maka kita bisa asumsikan bahwa tanaman tersebut akan bagus. Meskipun nantinya memang interaksi dengan lingkungan itu akan berbeda. Apakah individu yang kita punya itu memiliki kapasitas adaptasi yang luas. Kalau dia memiliki tingkat adaptasi pada lingkungan yang berbeda, yang luas, maka nanti tanaman yang kita hasilkan itu mau ditanam di mana saja itu akan bagus. Karena apa? Karena ada tanaman yang memiliki daya adaptasi luas, ada yang sempit. Ada tanaman yang dia bisa berproduksi bagus kalau ditanam di macam-macam lingkungan. Ada juga tanaman yang dia butuh kondisi spesifik. Tapi kalau kemudian di sini, kalau kemudian kita asumsikan bahwa tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi yang luas, maka kalau dia sudah bagus ya bagus. Kalau kemudian kita di sini melakukan kegiatan ini kemudian kita kurang beruntung, itu ya sudah. Berarti kan memang kita tidak beruntung, segregasi yang kita inginkan itu tidak berhasil kita dapatkan. Maka dari waktu misalkan kita cuma butuh waktu 5 bulan, oke, kita nggak dapat. Maka kita tinggal ngulang lagi. Ya kan, ngulang dari awal kita hanya butuh 5 bulan lagi. Untuk proses dari awal ya tambahlah. Kalau karena kita harus nanam tanamannya, jadi kita 1 tahun misalkan kita mengerjakan 2. Tapi bayangkan kalau kemudian kita punya tanaman sampai 4 tahun proses penggalurannya ini, kemudian sampai belakang kita nggak dapat yang kita inginkan. Atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita bangun sebelumnya. Tidak sesuai dengan ideotipe tanaman yang kita bayangkan sebelumnya. Maka kita harus mulai dari awal dan waktunya itu sudah panjang lagi. Kalau kemudian udah nggak dapat, nanti jangan-jangan di sini kita sudah menyerah. 4 tahun, mau 4 tahun lagi untuk dapat tanaman yang benar-benar kita inginkan. Tapi kalau pakai sistem ini kita sudah pasti, 5
5 bulan lagi nih kita misalnya kita dapat tanaman kemudian tidak sesuai ekspektasi kita, oke kita coba lagi dari awal, toh butuh cuma sekitar 5-6 bulan di sini. Meskipun teknologi haploid di sini terlihat sangat powerful sekali, namun tingkat keberhasilannya itu sangat amat bergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur Anthera? Faktor yang pertama dan yang paling utama ialah genotipe. Genotipe tanaman. Genotipe tanaman ini memainkan peranan paling krusial dalam keberhasilan teknik haploid yang kita pakai, baik kultur Anthera maupun kultur Microspora. Kenapa ada genotipe tanaman yang dia mudah untuk dikulturkan, ada juga yang dia sulit untuk dikulturkan. Kalau genotipe yang mudah untuk dikulturkan biasanya disebut dengan genotipe yang memiliki high culturability atau daya kultur tinggi. Nah, daya kultur yang tinggi itu baik dari satu spesies yang sama itu memiliki kemampuan yang berbeda tergantung dari genotipenya. Kalau pada tanaman padi, subspesies itu menentukan daya kulturnya. Gitu. Kalau kita petakan dari yang paling tinggi ke yang paling sulit, itu adalah yang paling mudah berdasarkan laporan-laporan yang sudah ada, padi subspesies Japonica itu paling mudah dikulturkan atau memiliki daya kultur yang relatif lebih tinggi dibandingkan Javanica. Kemudian yang paling rendah itu adalah tanaman padi indica. Ini merupakan padi-padi yang umum ditanam di Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan kultur Anthera pada kegiatan pemulihan padi di Indonesia itu sampai sekarang masih dihantui oleh kemampuan daya kultur padi indica yang masih rendah. Sehingga memang karena dia genotype dependent atau sangat tergantung dari genotipe, maka screening padi indica di Indonesia yang memiliki daya kultur tinggi itu menjadi penting. Sampai sekarang screening menyeluruh terkait dengan padi indica yang ada di Indonesia itu masih relatif terbatas. Sehingga kalau kemudian kita bisa men-screening, kemudian kita bisa memetakan padi indica di Indonesia yang memiliki daya kultur tinggi itu yang mana, kemudian kita jadikan petua, maka proses eksploitasi teknologi haploid pada kegiatan pemulihan tanaman padi di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi. Kenapa sampai saat ini masih cenderung indica itu yang paling sulit dilakukan. Kemudian yang kedua ialah di sini ialah tahapan perkembangan mikrospora. Tahapan perkembangan mikrospora, jadi tiap spesies tanaman membutuhkan tahapan-tahapan yang berbeda. Mereka tahapan mana yang paling responsif dan mana yang tidak. Tapi secara umum banyak tanaman-tanaman yang dia berada pada unit
uninukleat. Tahap perkembangan mikrospora uninukleat yang dia umumnya responsif. Sehingga kalau kemudian kita bekerja pada tanaman yang benar-benar baru untuk dikultur anterkan atau dikultur mikrosporakan, maka kita harus melakukan studi terlebih dahulu tahapan mikrospora yang mana yang paling baik. Pak, caranya bagaimana? Umumnya kita menggunakan ukuran bunga. Jadi kuncup bunga yang mana yang dia uninukleat, mana yang binukleat, mana yang late uninukleat dan lain sebagainya. Jadi kita petakan dulu berdasarkan ukuran bunga. Jadi ketika kita ketahuan, bunga dengan ukuran misalkan 5 mm, dia memiliki tahapan perkembangan mikrosporanya itu mostly adalah uninukleat, maka kita pakai 5 mm perlakuannya. Kemudian yang satunya 7, misalkan yang satunya 3 dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, ternyata bunga dengan ukuran 5 mm itu yang paling responsif. Kemudian kita cek lagi, dia benar gak sih yang paling banyak itu di uninukleat? Kalau benar, berarti tanaman spesies tanaman A ini yang paling bagus, dia tahapan perkembangannya di uninukleat. Kenapa? Karena tahapan perkembangan mikrospora ini menentukan apakah sebuah individu tadi itu bisa dari yang awalnya dia ke gametogenesis itu dia ke sporofitik, proses pembelahannya bisa diarahkan atau tidak itu tergantung dari sini. Oke, tahapan perkembangan mikrospora sudah, maka berikutnya ialah seperti yang ketiga ialah tidak seperti pada kegiatan kultur jaringan yang biasa kita ketahui begitu, di mana khusus untuk teknologi haploid melalui kultur antera ataupun mikrospora itu membutuhkan yang namanya praperlakuan. Praperlakuan di sini bisa berupa paparan terhadap suhu dingin misalkan atau suhu rendah. Pada tanaman padi umumnya membutuhkan praperlakuan suhu rendah. Tapi tiap tanaman itu membutuhkan praperlakuan yang berbeda-beda. Bisa menggunakan perlakuan suhu, bisa menggunakan senyawa kimia dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita benar-benar bekerja pada tanaman yang baru, maka kita harus pastikan kita studi dulu genotipenya, kita studi tahapan mikrosporanya, kemudian kita cek dulu tahapan praperlakuan mana yang paling cocok. Praperlakuan di sini itu sebenarnya untuk mengarahkan pada pembelahan sporo sama dengan ini. Kemudian berikutnya yang keempat ialah media yang digunakan. Termasuk di dalamnya ialah zat pengatur tumbuh. Kalau masalah ini itu umumnya memang persis sama dengan ketika kita bekerja dengan kultur jaringan. Kenapa? Karena prinsip dasar teknologi haploid kan yang kultur antera, kultur mikrospora, kemudian yang ovul tadi itu kan prinsip dasarnya pakai kultur jaringan kan ya. Sehingga memang untuk media dan ZBT ini memang kita sama seperti ketika kita bekerja dengan kultur jaringan. Jadi kita tinggal pilih mana media yang cocok untuk tahap perkembangan yang mana. Tahapan perkembangan di sini umumnya pada tanaman secara general itu ada media induksi, kemudian media regenerasi, kemudian media perakaran. Ini kalau pakai jalur kalogenesis. Kalau pakai embryogenesis maka kan nanti dia induksi embryogenesisnya, kemudian ada
pematangan, kemudian ada perkecambahan di sini. Tergantung dari nanti jenis tanamannya, itu bisa langsung ke sini atau masih menggunakan kalumeniasis seperti ini, tergantung. Kemudian media ZPT itu berbeda-beda, apakah dia misalkan dalam media induksi, regenerasi, ini juga berbeda nanti media yang digunakan. Jadi kalau kemudian kita bekerja pada tanaman-tanaman yang sudah ada laporan sebelumnya, kita tinggal menggunakan informasi dari laporan tersebut. Tapi kalau kemudian kita benar-benar baru, maka tahapan yang kita perlu lakukan untuk dapat protokol atau SOP teknologi haploid pada tanaman tersebut itu panjang sekali. Gitu. Kemudian untuk tadi kalau kita kaitkan genotipe dengan ZPT, jadi ada perlakuan-perlakuan tertentu, ada informasi tertentu yang genotipe menjadi sulit untuk dikulturkan karena produksi etilen yang tinggi. Sehingga ada ZPT tertentu yang dia memang berfungsi selain untuk pertumbuhan dan perkembangan, dia juga untuk menekan produksi etilen di sini. Dan ini menjadi menarik sebenarnya. Dan ini membuka banyak fokus-fokus penelitian untuk bisa mencari hubungan antara ZPT dan etilen di sini. Kemudian yang kelima ialah kondisi tanaman. Jadi tanaman donor yang sehat, kemudian musim yang berbeda dan lain sebagainya itu bisa menjadi faktor penentu keberhasilan dari kultur Anthera ini atau teknik haploid secara keseluruhan ini. Kemudian berikutnya ini sudah jadi faktor penentu keberhasilan. Jadi terutama genotip ini itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan teknologi haploid ini masih menggunakan kultur Anthera ataupun mikrospora itu masih sangat terbatas di Indonesia. Meskipun tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana kemampuan teknik ini untuk mempersingkat proses pemulihan tanaman. Salah satu masalah selain permasalahan genotipe di atas, permasalahan yang sering kita jumpai dalam kegiatan kultur Anthera atau kultur mikrospora dalam teknik haploid ini ialah albinisme. Atau terbentuknya individu-individu yang kalau albino otomatis dia tidak memiliki klorofil, ya kan? Kalau dia tidak memiliki klorofil maka dia tidak bisa fotosintesis. Kalau tidak bisa fotosintesis maka tanamannya itu tidak bisa ditanam di lahan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memproduksi tanamannya sendiri. Nah, albinisme ini umumnya banyak menjadi masalah pada tanaman-tanaman serea, ya, termasuk pada tanaman padi. Pak, tanaman albino itu seperti apa? Nanti di slide materi ini ada tanaman-tanaman yang Nah, barangkali itu saja teknologi haploid yang kita pelajari hari ini. Sedikit barangkali terkait dengan haploid inducer lines tadi. Jadi kalau berkaca pada di sini gitu yang menggunakan haploid inducer lines, itu mereka umumnya memiliki penanda
biji jagung mana yang dia haploid, mana yang tidak. Jadi di sini masih ada spot ungu. Nah sekarang dengan adanya teknik CRISPR-Cas9, ada beberapa peneliti itu yang menginduksi haploid inducer lines pada beberapa tanaman-tanaman tertentu. Bisa saja nanti jagung yang awalnya hanya ada pada jagung temperen melalui CRISPR-Cas9 ini, editing gene ini, atau menginduksi apa namanya, mutasi yang spesifik dan per target, itu kita bisa dapat tanaman-tanaman, misalkan tanaman jagung yang haploid inducer line, sehingga proses kegiatan pemulihan jagung itu bisa cepat pada tanaman-tanaman sereal lainnya, seperti pada tanaman padi. Kalau di Indonesia yang berhasil itu padi itu sudah sering dilakukan pada beberapa institusi. Kemudian pada gandum-ganduman itu banyak sudah yang menggunakan ini. Kemudian pada tanaman-tanaman Solanacea, itu salah satu perusahaan multinasional itu dilaporkan memang sudah menggunakan, berdasarkan informasi dari penelitinya, itu sudah menggunakan haploid teknologi untuk mempercepat proses pemulihan tanaman pada tanaman yang mereka muliakan. Itu saja barangkali pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.